Ini passion apa? Passion jahit ya. Oh, kalau apa tahun ini ya BLKK ini kita awasi selama 2 tahun atau 3 tahun. Sudah bisa habis baru dilaksanakan. Bisa desa, komunitas bisa ya. Karena dari kita paling bisa 2 pelatihan. Kalau sudah dibuatkan serta 5 lomba. Ini pelatihannya baru 7. Ya, ada 11 semuanya. Kayaknya 16. Ini kayaknya ada sebagian untuk ini yang untuk bordir ya. Bordir ya. Berarti ada kalau masuk satu. Oh, ini alat apa ini? Beda dengan yang ini. Obras. Ini obras. Yang pinggiran itu ya? Ya, obras kalian dengan jahitnya ini. Yang 5 itu. 5 benang jalan kali. Jadi satu kali yang ya. Sudah dilatih instruktur 3 bulan Semarang. Dari Semarang. Instrukturnya ada. Kemarin kan dilatih selama 3 bulan di sudah passion di Semarang. Sudah ada instruktur kita sudah bersertifikasi. Iya. Siapa di mana? Oh, lagi ada berbuka. Memang Pak Wamen di Gorontalo ada survei bulan sebelah sampai yang bervision jika kopi dia ya vision itu ya lah canggih-canggih semua ya listriknya ini ya listrik juga listrik besar ini 5.000 cukup. PTSP ya. PTSP Ya. Perizinan satu atap. Kalau sudah itu dapatkan ke Kementerian Tenaga Kelembagaan. Iya. Kalau sudah sampai ke Kepala Dinas. Saya itu ada pola walaupun beda kakak ini kan komunitasnya tapi tetap kami kan paket terbatas Hanya 1-2 paket. nanti 1-2 paket dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu kalau passion berapa? 1 bulan setengah. Berarti kalau 2 kan 3 bulan, ya kan? Nah, Yang lain bulan ada 12 bulan, yang 8 bulan lagi mana? Ya kan? Nah, itu yang Pak Bupati pikirin kerjasama sama beliau. Nah, ya. Saya alatnya nganggur. kita saling mendaya-gunakan. Itu Semuanya. malah susah. Ada perawatannya. Bayarnya Pak Bupati. Iya. Berinformasi itu Pak Bupati kan sudah lihat ada latihan, banyak jamaah kami sudah mau mendaftar kapan pelatihannya. Tuh, ditantang itu Pak Bupati. Iya. Datang ke sini. Satu orang kena berapa nih? Untuk latihan ya. 50 juta itu berapa orang? 16. Bisa kita. Kalau 500 juta kan 160 orang. Yes. Ya, cuma cari 160 orang, pendaftar sih sampai 200 itu. UMKM jadi jalan Pak. Lalu Pak Bupati jangan di sini satu provinsi, dari kota, dari Buademo, Buabatu ada di sini. Apalagi saya di sini. Masya. Sama berapa politik kita. Tadi Pak Raul bilang ini guru saya. Malah bisa berbagi. Saya sudah berapa kali ke sini, Pak? Sampai bikin di sini sudah. Alhamdulillah Pak, untuk pemerintah setempat membackup. Ya. Bisa 5 paket Pak. Iya, bisa lewat. Setengah bulan. Ya, yang penting tadi kan ada 1 paket 50. Ya. Bisa itu. Dalam 1 paket itu 16 orang. Durasinya Kalau dibagi. Kalau itu Pak Bupati, nggak ada rasa itu. Ketimbang buang-buang uang nggak jelas.
sekali dia. Bintang. Oh iya, Ibu Lurah. Oh, Lurah ya di sini Ibu Lurah. Saya mau lihat kamar mandinya dulu. Pak Misran kamar mandi. Aman kamar mandi. Lux. Ini kontraktornya siapa ini? Langsung. Tidak di pihak ketiga kan? Iya, langsung kan? Ya. Ya, kalau langsung nggak banyak potongan ya. Sini nggak ada gunting, nggak ada. Lambat. Satu, dua. Itu perlihatkan namanya ya? Iya. Oh, iya. Itu biar nggak kelihatan nggak apa-apa. Namanya. Oke, ya. Serius sekali. Insya Allah kalau negeri ini kita mau bangun baik-baik, besar negeri ini. Benar, hebat. Yang penting niat kita semua aja. Jadi sebagai informasi jamaah kita ini ada kurang lebih 105 jamaah. Total itu kurang lebih 13 karena baru 3 kemarin. Terkait ini Bersama dengan desa, bersama dengan Dana desa ada. Nah, himbau desa-desa tadi Ibu Lurah ya, yang mau ikut pelatihan fashion ya kan. Tidak tergantung juga dengan APBD ya kan. Orang pasti mau dewasa. tahun 2000. Dan keluarga di sini semua atau ada yang dari jauh juga. Sumatera Utara, Sulawesi Utara, ada Makassar. Jadwal kita awal ya. Ini kalau di Sumatera Utara namanya apa namanya? Pesantren Subuh Salam itu namanya apa namanya? Sulang. Suluk. Ya, kita suluk. Ya. Ini anunya Pacabudi. Oh. Profesor Kadirul Yahya. teman-teman ini sampai kuliah juga di Pacabudi juga. Zikir dia. Ini jadwal kita Pesantren orang tua. Jadi sementara kerja ini dia. Ada Pak. Dan ada harapan besar untuk Jakarta yang bisa. Ya. Tidak cukup. Saya sumbang 20 juta pribadi. Ya. Oke. Semoga jadi amal jariah buat saya. Amin. Pak Ahmad Bagulu nanti keluarga kamu ya, kamu antar ke sini ya. Kami dari Kementerian Tenaga Kerja ini punya program, salah satunya adalah penciptaan sumber daya manusia melalui komunitas yang dikenal dengan BLK Komunitas, yang mana pesantren atau lembaga keagamaan, yayasan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan juknis kita itu bisa mengajukan untuk mereka diberikan pelatihan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tempatnya masing-masing. Nah, contohnya hari ini di pesantren Nurul Hidayah As-Sarif ya, dibangun BLK Komunitas, kejuruannya adalah passion, menjahit. Nah, tentunya dengan dibangunnya kejuruan menjahit passion ini nanti bisa menciptakan anak-anak kita, warga sekitar terutama ya, untuk menjadi orang yang pandai menjahit, passion, dan tentunya setelah mendapatkan skill mereka bisa
selesainya mandiri, bikin wirausaha atau bekerja di tempat tertentu, ya kan? Tapi rata-rata nanti mandiri. Nah, mereka ini bisa membuka usaha di rumah, ya. Dan saya sarankan dengan Pak Bupati nanti, kalau memang banyak sumber daya manusia yang pandai menjahit, fashion, mereka bisa nanti Bupati atau Pemda juga membuat seragam sekolah maupun seragam dinas itu dengan orang-orang yang sudah kita latih. Nah, ini manfaatnya ya berputar-putar untuk kita, buat kita dan untuk kita juga. Inilah yang kita inisiatifkan. Sekarang ini Kementerian Tenaga Kerja sudah membangun berapa Pak? 4.282 BLK komunitas di seluruh Indonesia mulai tahun 2017. Nah, salah satunya di sini. Nah, ini insya Allah mulai beroperasi untuk pelatihan di tahun ini 2024. Nah, setiap tahun itu ada 2 paket dari kementerian dan semua difasilitasi oleh kementerian, jadi gratis. Mereka kita biayai, negara biayai untuk dilatih sebanyak 16 orang per paket. Untuk meningkatkan UMKM yang ada di sini, Pak, kalau tujuannya itu? Ya, salah satunya untuk meningkatkan UMKM sehingga teman-teman yang mendapatkan pelatihan tadi, Pak Bupati nanti bisa ambil dan mereka juga bisa kita fasilitasi untuk menjadi tenaga kerja yang handal, yang mandiri dan tentunya bisa menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Begitu, ya. Mereka dengan ikhlas. Nggak tahu kalau Kabupaten Gorontalo berapa, karena kemarin di akhir Desember pemerintah pusat dengan dia sudah menetapkan kenaikan sesuai dengan aturan dan itu sudah ditetapkan. Apakah itu naik 10 sampai 15%? Oh, naiknya tidak sih. Berkisar di beberapa daerah. Kalau tahu persisnya itu di daerah Kabupaten Gorontalo berapa? Pak Kadis? Berapa persen naiknya di provinsi kita? UMP kita cuma 1,2%. 3 juta lebih. Jadi disesuaikan dengan wilayah dan situasi. Jadi tidak ada beberapa pihak yang tidak menerima, tapi memang ini sudah ditetapkan dan sudah disetujui oleh pemerintah dan perusahaan dan pekerja tadi. Ya. Oh, untuk perusahaan yang tidak menerapkan UMP apa ada sanksi yang diberikan, Pak? Ya, harusnya ada sanksi. Jadi kalau memang mereka tidak memenuhi, ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan rata-rata memang harus ada laporan ke Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja provinsi dan kabupaten. Ya, ada lagi? Cukup ya? Oke. Kalau naik. Ya. Baik, saya bisa. Nomor Pak di halaman. Gaspol. Pak Ali. Mana Pak ini? Amat bagus. Bawa dulu. Dia wajib. Ini yang suasananya sudah pakai ya? Ini yang mana pakai ya? Ya, mari saja. Ya. Kalau bagaimana ya di dalam motor? Tidak, suasana ini. Yang
kita kurang lebih 4 ribuan yang aktif. Tapi tersebar di 11 Surabaya. Tapi paling banyak di wilayah Batu. Kalau bangun ini kan satu tahun akan 2 kali sekali. Kalau jadwalnya kita diberikan. Sudah meninggal. Tujuh aja 3 hari saya tunggu dulu masih malah aja di JTT ya. Kan beliau pernah Komisi 1 dulu di DPR Provinsi. Boleh nggak ya tadi Bang Raul pemasokan. Saling. Kenapa itu terlalu mata? Memang saya menganggap tenaga kerja ini penting kita benahi, apalagi dalam rangka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong UMKM dan sebagainya. Maka tenaga kerjaan ini perlu didorong terus. Nah, tadi beliau meninjau BLK Kabupaten Gorontalo dan beliau senang karena pelatihan-pelatihan dilakukan oleh kita, bahkan tidak hanya kita tapi kerjasama dengan BLK. Memang banyak hal yang perlu kita benahi dan itu saya kira menjadi masukan bagi kita, termasuk juga bagi Depnaker Pusat. Yang kedua, saya juga bergembira hari ini di tempat ini ada BLK komunitas, yaitu melalui pesantren yang ada di sini, dan ini penting. Dan saya menganggap tidak sekedar untuk orang di sini, tapi ini bisa melayani seluruh rakyat. Saya minta kepada Dinas Tenaga Kerja, pertama segera izinnya itu dikeluarkan, operasionalnya. Yang kedua, saya ingin BLK ini tidak hanya digunakan di sini, tapi juga digunakan bersama untuk rakyat Gorontalo. Maka caranya gimana? Bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, tentunya menyiapkan anggarannya, tapi yang kedua juga melalui dana desa. Desa ini juga membuat pelatihan-pelatihan. Nah, di sini kan tempatnya sudah bagus. Nah, cuma yang saya berharap kepada BLK komunitas ini, Pak Kadis, satu, tidak sekedar fasilitasnya, tapi instrukturnya disiapkan, pengelolanya disiapkan dengan benar, sehingga kelola dengan baik, terus kolaborasi. Ya Pak, terkait dengan fasilitas bangunan yang sempat disentil. Ya, tadi saya sudah disampaikan, kita berharap sebenarnya dulu itu menjadi BLK besar. Tapi karena belum jadi, maka berarti kamilah yang bertanggung jawab untuk pembangunan. Sehingga kita berharap Pak Kadis tahun ini melalui APBD Tuhan segera masukkan paling lambat tahun depan. Karena itu sudah mau rubuh itu. Kalau enggak, bahaya bagi kita sekali. Ya. Apalagi ini demi SDM. Nah, kok jalan yang puluhan miliar kita bisa bangun untuk SDM kita batasi. Saya berharap itu betul Pak Kadis. Saya menginginkan renovasi besar-besaran. Terkait ini Pak, upah yang ada di Kabupaten Gorontalo itu kita selaras dengannya. Ya, kita mengikuti upah minimum yang dibuat oleh provinsi. Karena Kabupaten Gorontalo itu diputuskan melalui UMP provinsi yang sekarang 3 juta. Dan sekarang itu kita dorong. Karena itu Pak Kadis Depnaker mengecek bagaimana perusahaan-perusahaan kita melakukan itu atau tidak. Saya nanti minta laporan ke. Nah, apakah sudah ada ini Pak terkait tentang pembangunan ataupun renovasi yang ada di BLK? Tadi sudah disampaikan.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lambat ya? Di Gorontalo, alhamdulillah hari ini tanggal 24 Januari 2003 telah selesai menerima kunjungan dari Wakil Menteri Tenaga Kerja khusus untuk meninjau BLK yang ada di Surau Karya Gorontalo. Jadi BLK ini adalah BLK untuk komunitas. Olehnya itu BLK ini diharapkan beliau agar berfungsi dengan baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan daripada komunitas khususnya Tarekat Naksabandia di Gorontalo. Saya kira kita patut bersyukur semua ini adalah syafaat daripada mursyid. Alhamdulillah. Demikian kira-kira, mungkin Pak Abang Jafar ada komentar. Kira-kira ada tambahannya dari Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini kita lebih giat untuk melaksanakan kewajiban kita untuk selalu ingat kepada Allah. Artinya kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua ini. Insyaallah amin. Amin.